menjelaskan apa itu dakwah multikultural dan komunikasi antar budaya. Kenalan dulu yuk. Namaku Alfi. Aku lahir dan tinggal di desa kecil yang hidup rukun karena memiliki toleransi tinggi. Namanya Desa Balun. Desa yang paling unik di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Bahkan mungkin di Indonesia. Di desa ini terdapat 3 agama yang dipeluk oleh warganya, yaitu Islam, Hindu, dan Kristen. Meskipun masyarakat di sini mayoritas Islam, namun relasi kehidupan sosiokultur dan sosioreligi relatif damai dan penuh toleransi di tengah perbedaan agama. Sehingga desa ini dikenal dengan Desa Pancasila. Tidak hanya itu, tempat ibadahnya juga dibangun berdampingan. Masjid, tempat ibadah umat Islam, dengan tempat ibadah umat Hindu pura, dan juga tempat ibadah umat Kristen gereja. Berdirinya 3 tempat ibadah itu menjadi contoh tauladan bagi kerukunan umat beragama di Indonesia. Bangunan toleransi di Desa Balun juga dilatar belakangi oleh tradisi sosiokultur pluralistik yang menghargai perbedaan. Untuk menghormati umat Hindu yang menjalani Hari Raya Nyepi, umat Islam yang masjidnya berdampingan dengan pura, jika mengumandangkan azan untuk mengajak sholat dilakukan tanpa pengeras suara. Begitu juga ketika orang Islam punya acara mengundang dari agama Hindu dan Kristen untuk hadir. Di sana hanya mendengarkan ceramah. Begitu juga sebaliknya. Jika agama Kristen dan Hindu punya acara, umat Islam pasti diundang. Jadi, saling menghormati, inilah cara kita mempraktekkan toleransi. Masyarakat multikultural membawa potensi akan terjadinya konflik. Salah satunya adalah konflik agama. Beberapa konflik agama pernah terjadi di Indonesia, yaitu konflik Ambon, Poso, dan Tolikara. Desa Balun merupakan desa dengan ciri masyarakat yang multikultural. Berbagai agama mampu hidup bersama dengan harmonis. Dan kemajemukan masyarakat umat beragama tersebut melahirkan suatu kondisi masyarakat yang multikultural. Di Desa Balun, model dakwah yang digunakan oleh 3 agama, Islam, Kristen, dan Hindu, adalah dengan cara santun dan menitikberatkan pada persamaan daripada perbedaan di antara 3 agama yang ada. Sehingga dakwah dari ketiga agama tersebut tidak pernah menyinggung dan menjelekkan ajaran agama yang lain. Semuanya memahami nilai ajaran agama secara maknawi dengan prinsip bagiku agamaku, bagimu agamamu. Nah, cerita tadi merupakan contoh penerapan toleransi antar umat beragama di Desa Balun. Jadi, apa sih makna dari dakwah multikultural dan komunikasi antar budaya? Yuk simak penjelasannya di video berikut ini. Dakwah multikultural dan komunikasi antar budaya oleh Alfi Nurul Faridah dengan NIM B712190058. Dosen pengampu Pak Abu Amar Bustomi. Apa itu dakwah multikultural dan komunikasi antar budaya? Yuk simak penjelasannya. Pertama, pengertian dakwah multikultural. Dakwah multikultural terdiri dari 2 kata, yakni dakwah dan multikultural.
Dakwah dapat berarti memanggil, mengundang, mengajak, menyeru, mendorong, ataupun memohon. Sedangkan multikultural berasal dari dua kata, multi yang berarti banyak atau beragam, dan kultural yang berarti budaya atau kebudayaan. Dakwah multikultural adalah aktivitas menyeru kepada jalan Allah melalui usaha-usaha mengetahui karakter budaya suatu masyarakat sebagai kunci utama untuk memberikan pemahaman dan mengembangkan dakwah. Pendekatan multikulturalisme mencoba melihat yang banyak itu sebagai keunikan tersendiri dan tidak seharusnya dipaksa untuk disatukan, tetapi tetap berjalan harmonis dalam keragaman. Intinya, pendekatan multikulturalisme dalam dakwah berusaha untuk mencapai dua hal, yaitu titik temu dalam keragaman dan toleransi dalam perbedaan. Yang kedua, pengertian komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah pertukaran pesan yang disampaikan secara lisan, tertulis bahkan secara imajiner antara dua orang yang berbeda latar belakang budaya. Dakwah dengan komunikasi antar budaya merupakan proses dakwah yang melibatkan pelaku dakwah atau dai dan objek dakwah atau mad'u dari budaya yang berbeda. Proses dakwah yang berbeda dari latar belakang budaya antara dai dan mad'u harus menjadi perhatian khusus. Seorang dai yang terjun di dalam masyarakat yang majemuk harus memperhatikan hal-hal yang menjadi unsur-unsur dalam berdakwah. Dakwah antar budaya. Agama Islam memberi banyak petunjuk dalam hal dakwah antar budaya. Kalau dalam Islam, kita kenal dengan istilah ukhuwah Islamiyah, suatu ikatan persaudaraan tidak hanya kepada sesama muslim, akan tetapi lebih dari itu kepada non-muslim sekalipun. Kita juga diharapkan selalu bersikap baik, saling menghormati satu sama lain, dan ini akan menumbuhkan dakwah antar budaya semakin terasa. Karakteristik agama Islam dalam visi keagamaannya bersifat toleran, pemaaf, tidak memaksakan, dan saling menghargai. Karena dalam pluralitas agama tersebut terdapat unsur kesamaan, yaitu pengabdian kepada Tuhan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.